Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok presentasi Carl Rogers yang beranggotakan Sausan Salsabila, Gina Rizkira Banila Bibah, Akmal Hidayatullah, Arisanti Salsabila Putri, dan Rifandi Ilham Akbar akan mempresentasikan tentang teori humanistik menurut Carl Rogers. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengenal siapa itu Carl Rogers. Rogers adalah seorang psikologi yang terkenal dengan pendekatan terapis klinis yang berpusat pada klien. Lahir di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1902 dan wafat pada 4 Februari 1987 di San Diego, California, Amerika Serikat. Rogers adalah lulusan Universitas Columbia yang telah meraih beberapa penghargaan dan juga telah menerbitkan buku berjudul Counseling and Psychotherapy. Rogers menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa adanya prasangka antara terapis dan klien untuk membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud pribadi yang dihubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Struktur kepribadian terbagi menjadi 3 komponen, yaitu organisme, medan fenomena, dan sel. Yang pertama, organisme. Organisme adalah tempat dari seluruh pengalaman. Pengalaman meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme setiap saat. Bagaimana seseorang bertingkah laku tergantung pada medan fenomenal itu, dan bukan pada keadaan-keadaan perangsangnya. Makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologis. Tempat semua pengalaman dan segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat. Realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti yang diamati dan dialaminya. Realita bersifat subjektif, bukan benar-benar salah. Holisme. Organisme adalah kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, karena perubahan memiliki makna dan tujuan pribadi seperti mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Yang kedua, medan fenomena. Medan fenomena adalah pengalaman pribadi seseorang selama hidupnya, baik internal maupun eksternal, baik disadari ataupun tidak disadari. Yang ketiga, self. Self adalah bagian dari medan fenomenal yang terdiferensiasikan dan terdiri dari pola-pola pengamatan dan penilaian sadar atas diri sendiri. Self-concept menggambarkan konsepsi orang mengenai diri mereka sendiri. Self-concept terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri real atau real self dan konsep diri ideal atau ideal self. Real self atau diri sejati adalah kondisi seseorang pada realitinya saat ini, sedangkan ideal self atau diri ideal adalah pandangan seseorang atas dirinya sebagaimana yang diharapkan. Kepribadian. Yang pertama, ada positive regard. Kebutuhan dasar manusia akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengkaguman, simpati, dan lain-lain. Terbagi menjadi 2, yaitu conditional positive regard atau bersyarat dan unconditional positive regard atau tidak bersyarat. Yang kedua, ada self-consistency. Manusia berfungsi mempertahankan antara persepsi tentang diri dan pengalaman, bukan untuk menghindari rasa sakit, tetapi berusaha memelihara struktur diri. Yang ketiga, self-actualization. Manusia terus bergerak maju, tujuannya untuk mencapai aktualisasi atau mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pengalaman. Perkembangan kepribadian. Pribadi yang berfungsi utuh adalah individu yang memakai bakat, potensi, memahami diri sendiri, dan seluruh rentang pengalamannya. Pengaplikasian teori psikoterapi. Terapis berempati terhadap klien dan memberikan penghargaan yang tulus. Inilah beberapa sifat konselor dalam menangani klien. Menerima adalah sikap yang ditunjukkan terapis agar klien melihat dan mengembangkan diri apa adanya. Kehangatan ditunjukkan agar klien merasa aman dan positif pada dirinya. Tampil apa adanya perlu ditampilkan oleh terapis agar klien memiliki sikap positif.
empati, atau mencoba ikut menempatkan diri agar klien memberikan manfaat besar dalam memahami diri dan problematiknya. Unconditional positive regard juga harus dilakukan terapis, senegatif apapun perilaku atau sifat klien karena akan bermanfaat untuk pemecahan masalah. Transparansi atau keterbukaan terapis baik saat terapi dilakukan ataupun di kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar klien bisa percaya dan merasa aman terhadap apa yang diutarakan. Congruence atau kesejajaran antara klien dan terapis, yang artinya terapis bukanlah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kliennya, atau bahasa singkatnya tidak meremehkan atau merendahkan kliennya. Teori Carl Rogers. 1. Perhatiannya semata-mata hanya melihat kehidupan diri sendiri, bukan pada bantuan untuk pertumbuhan serta perkembangan dari orang lain. 2. Rogers mengabaikan sisi hakikat manusia yang lebih gelap, seperti agresivitas, permusuhan, egoisme, dan motif-motif seksual. 3. Mengabaikan aspek-aspek tidak sadar dalam tingkah laku manusia karena ia lebih melihat pada pengalaman masa sekarang dan masa depan, bukannya masa lampau yang penuh dengan traumatik yang menyebabkan seseorang mengalami suatu penyakit psikologi.